tidak goyah. Mazmur 62 ayat 2 sampai dengan 13. Pembacaan kita ada di dalam Mazmur 62 ayat 2 sampai dengan 13. Dan saya akan bacakan Mazmur 62 ayat 2 sampai dengan 3. Saya ulang, Mazmur 62 ayat 2 sampai dengan 3. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanyalah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku. Aku tidak akan goyah. Puji Tuhan. Bila orang percaya menjadikan Allah sebagai gunung batu dan kota benteng keselamatan, maka hidupnya tidak akan menjadi goyah atau goncang. Goncang dalam bahasa Ibrani, lo emot. Artinya tidak goyang, tidak berpindah, kuat dan tidak roboh. Ada 7 hal yang membuat kita tidak goyah. Orang percaya harus atau sepatutnya dapat, pertama, menjadikan Allah sebagai tempat perlindungan. Mazmur 62 ayat 2 dan 3. Yang kedua, mempercayakan Allah sebagai tempat perlindungan. Mazmur 62 ayat yang ke-6b. Pengharapannya hanya kepada Allah. Mempercayakan pengharapannya hanya kepada Allah saja, bukan kepada lainnya. Yeremia 17 ayat 7 berkata demikian. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Haleluya. Yang ketiga, percayanya teguh kepada Allah, tidak goyah. Terus percaya setiap waktu, karena meyakini bahwa sungguh kuasa itu hanya berasal dari Allah saja. Mazmur 62 ayat 9 sampai dengan 12. Satu kali Allah berfirman, 2 hal yang aku dengar, bahwa kuasa dari Allah asalnya. Allah, sumber segala sesuatu, memiliki otoritas atas segalanya, baik yang di bumi maupun yang di sorga. Puji Tuhan. Dan berikut, Allah menjadi tempat curahan hati, tempat menumpahkan dan menuangkan seluruh isi hati kita, orang percaya. Sebab orang percaya sepatutnya itu mempercayakan segala hal, masalah, persoalan, kerumitan hidup hanya kepada Allah. Orang percaya dapat mempercayai Allah yang kuasanya tidak terbatas. Sebab pengharapan kita tidak akan dikecewakannya bila kita berharap dan percaya kepadanya dengan sungguh-sungguh. Berbeda dengan bila kita mencurahkan isi hati ini kepada manusia, curhat kepada manusia. Pertolongan manusia itu terbatas dan bisa saja tidak memuaskan, tidak sesuai yang kita inginkan. Sebab dia tidak tahu benar kebutuhan kita. Tapi Allah tahu kebutuhan kita, bukan hanya keinginan. Keinginan bisa menyesatkan, tetapi kebutuhan itu yang perlu, yang Tuhan tahu, dan itu yang Tuhan jawab. Itu yang Tuhan berikan, anugerahkan kepada kita. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kalau manusia terbatas dalam segala sesuatunya, sebab segala hal dalam diri manusia memang ada batasnya, ada limitnya. Kalau Allah no limit. Saudara, itu beda manusia dengan Allah. Mazmur 62 ayat 9 berkata demikian. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Selah. Bukti orang percaya kepada Allah adalah dia dapat mencurahkan, menyampaikan seluruh isi hatinya itu kepada Allah, yang adalah gunung batu dan kota benteng bagi orang percaya. Maka ia tidak akan goyah,
tidak tergoncang hidupnya, tidak bergeser percayanya oleh banyaknya persoalan, tekanan, dan kerumitan hidup yang sedang dialami. Haleluya. Yang berikut, tidak melakukan kejahatan, tidak berbuat jahat, dan tetap menjaga hati untuk tidak terikat dan tidak melekat kepada harta. Kita udah sering dengar firman ini, Tuhan menasehati kepada kita, saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Orang percaya menjaga perbuatannya tetap dapat berkenan kepada Tuhan. Tidak mau, tidak menolak saya maksudkan, menolak untuk ikut ambil bagian dalam melakukan perbuatan-perbuatan kejahatan. Tidak memeras dan merampas milik orang lain. Dan hati pun tidak mau disilaukan. Mata hati kita ini tidak disilaukan oleh berbagai macam keindahan duniawi. Dan tidak tunduk mengikatkan diri, hati kita, roh kita kepada segala harta duniawi. Berbagai materi, barang-barang duniawi. Seberapa itu mewah dan megah sekalipun. Tetapi semakin dipercayakan untuk memiliki harta itu untuk memuliakan Tuhan. Menggunakan harta itu bukan untuk mengikatkan hidup kita kepada harta itu. Dan kita menggenggam harta itu yang hanya pinjam dari Tuhan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, Mazmur 62 ayat 11 berkata demikian. Mazmur 62 ayat 11. Janganlah percaya kepada pemerasan. Janganlah menaruh harap yang sia-sia kepada perampasan. Apabila harta makin bertambah, janganlah hatimu melekat kepadanya. Jadi kita dilarang berbuat jahat. Ikut ambil bagian dalam perkara-perkara yang jahat untuk mendapat harta. Sebab Tuhan katakan, apabila harta makin bertambah, janganlah hatimu melekat kepada harta itu. Hati tidak melekat pada harta dan mengandalkan harta. 1 Timotius 6 ayat 17 sampai dengan 18 berkata demikian. Saya ulang, 1 Timotius 6 ayat 17 sampai dengan 18. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan. Melainkan berharaplah kepada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik dengan hartanya, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan berbagi. Harta tidak menyetir dan mendikte orang percaya. Sebaliknya, orang percaya sepatutnya bijak memanfaatkan segala harta yang dimiliki untuk memberi dan berbagi. Berbuat sebanyak-banyaknya kebajikan, melayani Tuhan agar nama Tuhan saja dimuliakan. Karena orang dapat melihat kebaikan Allah melalui harta yang dipercayakan kepada orang percaya. Jadi harta itu digunakan untuk pelayanan, untuk menolong orang-orang yang membutuhkan, supaya mereka percaya kepada Allah yang sanggup memberi, mengadakan, memberikan apa yang diperlukan dalam hidup mereka. Bukan kita yang memberi, bukan kemampuan kita, tapi semua berasal hanya dari Allah saja. Yang berikut, menyadari dan menyerahkan pembalasan yang adalah hak Allah. Kita masuk dalam konteks tadi, tetap dalam Mazmur, saudara. Apapun hal buruk yang orang lain lakukan kepada kita, saya ulang. Apapun hal buruk yang orang lain lakukan kepada kita, ingat, bukan hak dan bagian kita untuk membalas. Tetapi serahkan itu kepada Tuhan. Tuhan ingin kita tetap menjaga hati dan menguasai diri dengan benar. Jangan sampai kita berbuat dosa. Roma 12 ayat 19 berkata demikian. Roma 12 ayat 19. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Orang percaya jangan dan tidak mau terjebak kepada jerat iblis yang berusaha menghancurkan sukacita dan damai sejahtera kita karena adanya kebencian, kepahitan,
ada kekesalan, kemarahan, dendam yang masih bercokol di dalam hati kita. Seburuk atau tidak adil sekalipun perlakuan dan perbuatan orang lain kepada kita, serahkan saja semua penyelesaian di dalam kehendak Tuhan. Biar Tuhan yang bertindak, bukan kita yang membalas. Roma 12 ayat 17 sampai dengan 18 berkata, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung kepadamu. Hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Haleluya. Saudara, Tuhan menghendaki kita tetap melakukan yang baik untuk mengalahkan tipu daya iblis dalam berbagai bentuk kejahatan. Dengan berbuat baik, kita sudah mengalahkan tipu daya iblis. Kita tidak menuruti jerat, tidak masuk dalam perangkapnya, tidak mengikuti arahannya yang salah keliru dan akan menjatuhkan iman kita. Roma 12 ayat 21 ayat terakhir berkata demikian. Roma 12 ayat 21. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Memang sangat kontras dan sangat berbeda, bukan? Cara penyelesaian dari Allah dengan cara dunia di dalam mengatasinya. Namun itulah yang berkenan kepada Tuhan, supaya kita mampu mengampuni dan melupakan. Forgive and forget. Bila semua ini dituruti, mau kita mendengarkan firman untuk kita lakukan, maka hidup orang percaya tidak akan goyah, akan tetap tegak, tercacat rohaninya. Tidak ada yang bisa menggoncang imannya, karena firman Tuhan dan Roh Kudus yang menjaga hidupnya, memagari hidupnya dengan kebenaran. Puji Tuhan, haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sekali Yesus, tetap Yesus. Haleluya. Glory.